Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UPIN, perkenalkan nama saya Niswatu Saadah, guru IPA di SMP Negeri 4 Muling, Kabupaten Pasuruan. Pada saat UPIN ini, saya akan menerapkan model pembelajaran problem-based learning pada materi zat aditif kelas 8. Materi zat aditif merupakan materi terakhir semester ganjil pada kelas 8. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu dosen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, saya harap kalian pagi ini dalam keadaan yang baik karena kita hari ini akan melakukan percobaan. Oke, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, seperti biasa mari kita berdoa terlebih dahulu agar hari ini kita bisa menjalankan pembelajaran dengan lancar dan juga diberkati oleh Tuhan. Silakan, mana ketua kelasnya dipimpin berdoa. Siap, berdoa mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Silakan duduk pada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk hari ini kita memang sedang acara agenda kelas meeting. Banyak teman kalian yang harus mengikuti lomba sehingga hanya ada beberapa anak saja yang bisa mengikuti pembelajaran di kelas. Nah, hari ini siapa yang tidak masuk? Mustafa Faisal. Mustafa sama Faisal. Kemana Mustafa sama Faisal? Ya, semoga nanti yang di sini tidak ada yang sakit perut dan diberikan kesehatan sampai nanti kegiatan pembelajaran selesai. Nah, masih ingat pembelajaran yang kemarin? Kemarin kita sudah bahas zat aditif pewarna pada makanan. Nah, apakah zat aditif pewarna itu hanya pada makanan saja? Apakah hanya pewarna saja? Tidak, ya masih banyak sekali zat aditif selain pewarna dalam makanan. Nah, untuk hari ini kita nanti akan melakukan percobaan tentang zat aditif yang lain selain zat aditif pewarna pada makanan. Sebelum kita melakukan pembelajaran, kita harus tahu dulu apa tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini, agar kita nanti tahu apa sih yang harus saya capai untuk hari ini. Nah, sekarang ada 4 tujuan pembelajaran untuk hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, melalui kegiatan praktikum, siswa dapat menyebutkan minimal 3 contoh zat pengawet alami dan buatan dengan benar. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, melalui kegiatan praktikum, siswa dapat menganalisis perbedaan makanan yang mengandung pengawet alami dan juga pengawet buatan. Dan yang ketiga, setelah diskusi kelompok, siswa dapat menentukan dampak negatif dari penggunaan apa? Boraks. Dari penggunaan boraks terhadap kesehatan. Dan tujuan kita yang terakhir untuk pembelajaran hari ini, melalui kegiatan praktikum, siswa dapat mengajukan solusi pengganti pengawet buatan dengan benar. Nah, ada 4 tujuan pembelajaran untuk hari ini. Jadi diingat-ingat apa saja yang harus kita capai untuk hari ini. Nah, sekarang ada 5 langkah pembelajaran. 5 langkah pembelajaran kita akan melaluinya satu persatu. Mulai dari orientasi siswa pada masalah, kemudian berkelompok, kemudian kalian melakukan eksperimen dari percobaan nanti, dan juga kemudian
terakhir kesimpulan. Ada 3 penilaian. Mulai dari penilaian apa saja di situ ada 3 penilaian. Mulai dari penilaian kinerja, kalian berdiskusi nanti, kalian melakukan percobaan itu juga nanti termasuk dalam penilaian kinerja. Tidak hanya kalian mampu dalam itu saja, sopan santun kalian juga diperhatikan anak-anak. Nah, kalau kalian masih tidak sopan, masih yang lainnya, berarti nanti akan masuk kepada penilaian sikap. Dan yang terakhir penilaian kognitif, jadi nanti ibu melihat dari hasil belajar kalian. Mari kita melakukan berliterasi. Di sini ibu punya topic care yang akan kalian lihat. Di sini nanti ada bahan pembelajaran. Silakan lihat kode QR ini melalui handphone kalian masing-masing. Mari kita berliterasi dulu agar kalian sebelumnya punya pengalaman belajar. Kalian punya pengetahuan sebelum kita memulai pembelajaran selanjutnya. Siap? Siap. Kan kalian lihat di sini nanti ada bahan pembelajaran. Silakan lihat kode QR ini melalui handphone kalian masing-masing. Mari kita berliterasi dulu agar kalian sebelumnya punya pengalaman belajar. Kalian punya pengetahuan sebelum kita memulai pembelajaran selanjutnya. Siap? Siap. Apa sudah bisa? HP-nya sudah bisa? Sudah. Oke, silakan dilihat kode QR-nya. Ada yang sudah terbuka? Anak-anak gimana? Sudah dibaca atau belum? Sudah. Apakah kalian sudah siap untuk selanjutnya? Siap. Sudah tahu bahannya untuk hari ini? Sudah. Oke, karena kalian sudah siap dan kalian sudah membaca dan berliterasi, di sini ibu mempunyai video yang akan kalian lihat sebagai bahan kita. Nah, coba sekarang dilihat videonya dulu, silakan diamati. Ternyata boras. Tidak sudah papanya ada juga bakso yang nakal. Karena boras ada bakso buatannya lebih awet. Bebok sebutkan boras merupakan. Ternyata ditambah boraks. Tim kami mendapati faktanya ada penjual bakso yang nakal gunakan boraks agar bakso buatannya lebih awet. BPOM sebutkan boraks merupakan campuran senyawa kimia yang sebenarnya digunakan untuk bahan non-pangan. Peruntukannya untuk campuran pembuatan gelas, pengawet kayu, salep kulit, obat sariawan, dan campuran pupuk. Sang penjual bakso kisahkan semua bahan termasuk boraks yang digunakannya didapat mudah di salah satu pasar di kawasan Jakarta Selatan. Ia terpaksa gunakan boraks lantaran selama pandemi bakso jualannya kerap tersisa. Hindari rugi, maka dirinya terpaksa gunakan boraks dalam campuran daging. Mungkin sehari berapa banyak? 2,5 kilo sampai 3 kilo. Berapa butiran itu biasanya? Terus sekitar yang gede 40, yang kecil kurang lebih 250. 250. Itu dalam sehari habis tuh pasti? Kalau sekarang udah kadang habis, kadang enggak. Biar tahan lama terus kenyalnya melebihi yang enggak pakai boraks. Hasil uji yang kemudian jadi standar nasional Indonesia, 50 hingga 80% olahan bakso sebaiknya terdiri dari daging baik sapi, ayam, atau ikan. Sisa konsumsi bakso sesuai porsinya ternyata bermanfaat untuk tubuh, karena bakso yang terbuat dari daging akan memenuhi kebutuhan protein bagi tubuh. Namun yang bahaya jika bakso yang kita konsumsi ternyata dicampur bahan-bahan tidak aman. Bakso boleh saja kita konsumsi dalam sehari-hari, karena merupakan sumber protein tadi. Nah, apakah boleh berlebihan? Tentu saja boleh, karena bakso itu merupakan sumber protein. Tetapi kalau kita mengkonsumsinya terlalu banyak, terlalu berlebihan, jadi mungkin di luar kebutuhan kita, nah ada kalori yang kita konsumsi yang jadi berlebihan. Nah, kalau total dalam sehari kita mengkonsumsi berlebihan,
itu akan membuat kontribusi terhadap kalori yang kita konsumsi jadi lebih dari kebutuhan kita. Kalau kita konsumsi kalori lebih dari kebutuhan kita selama terus-menerus, itu akan meningkatkan risiko kita mengalami kenaikan berat badan. Jadi mulai sekarang good people, teliti sebelum membeli, teliti sebelum makan. Karena bakso yang gunakan boraks akan kentara terlihat cirinya. Bertekstur sangat kenyal, tidak mudah hancur, dan warnanya agak putih. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Sudah dilihat videonya? Sudah. Nah, coba sekarang dari video tadi ada suatu fenomena yang harus kalian ketahui. Kira-kira apa masalah yang ada di video itu? Ayo siapa? Siapa yang berani? Ya Selfie, apa masalahnya Selfie? Bakso yang dicampuri boraks agar awet, ya. Ada bakso yang dicampuri boraks agar awet. Nah, tadi teman kalian sudah bilang kalau di masalah video tersebut ada bakso yang dicampuri boraks biar awet. Nah, kalau misalkan ada kasus seperti yang di video tersebut, kira-kira apa yang harus kalian lakukan agar kalian bisa terhindar dari bakso yang terkandung boraks? Apa? Iya Mel, apa Mel? Memilih makanan yang sehat. Memilih-milih makanan yang sehat, ya boleh. Ada lagi kira-kira apa yang harus dilakukan? Ya, Kumairo? Membuat makanan sendiri yang lebih aman bisa. Oke, jadi kita harus tahu bagaimana solusi atau cara untuk mengatasi kasus-kasus seperti yang ada di video. Nah, hari ini kita akan seru-seruan karena kita akan melakukan percobaan sesuai dengan alat dan bahan yang sudah Ibu suruh bawa. Sudah dibawa apa belum alat bahannya? Sudah. Oke, sudah siap semua? Siap. Di sini Ibu sudah bagi kelompok sesuai yang Ibu share di grup WA kalian. Nah, ini ada kelompok 1, 2, 3, dan 4. Setelah ini kalian bentuk kelompok, cari kelompoknya sesuai dengan yang ada di slide atau di proyektor. Ibu bagikan LKS. Ini berisi tentang langkah percobaan alat dan bahan yang sudah kalian bawa. Jadi nanti sesuaikan dengan langkah yang ada di lembar kerja. Biasakan membaca terlebih dahulu. Jangan langsung dikerjakan segala sesuatunya biar jelas. Sudah dapat lembar kerja semua? Ya. Di sini di lembar kerjamu ini ada 2 kode QR. Yang pertama yaitu kalian scan untuk membaca handout, dan yang kedua yaitu jika kalian mau melihat video tadi lagi. Jadi nanti kalau kalian ada yang masih ingin tahu atau penasaran dengan yang tadi, silahkan di-scan kembali video kalian atau handout yang sudah diberikan Ibu tadi. Silakan dicoba percobaannya. Silakan. Ini apa ini? Ya, ini dikasih tulisan biar terlihat nanti, biar kalian nggak lupa. Terus dikasih tulisan.
Itu nasi kunyit. Kita ini masukkan ke sini, terus sesuai dengan ini. Sambil dibaca percobaannya. Ini langkah yang pertama apa? Disiapkan dulu alat bahannya. Kemudian haluskan makanannya. Dibaca dulu ya. Sambil dibaca percobaannya. Ini langkah yang pertama apa? Disiapkan dulu alat bahannya. Kemudian haluskan makanannya. Dibaca dulu ya. Yang lainnya tetap warnanya. Sudah ini kelompok. Ya. Sudah selesai semua tadi yang percobaan memberikan kunyitnya? Nah, kalau kalian sudah selesai, sekarang kalian amati perubahan warnanya sesuai dengan lembar kerja yang ada di kalian yang sudah diberikan ibu. Itu ada tabel. Dilihat tabelnya. Tabelnya dilihat, di situ ada tabel, yaitu ada jenis bahan. Ada beberapa bahan tadi yang kalian gunakan, dan juga kalian sudah memberikan cairan kunyit sesuai dengan langkah percobaan. Silakan kalian isi di sini. Yang kalian amati tadi, apakah ada perubahan warnanya apa tidak. Nah, di situ juga ada keterangannya. Apabila warna berubah menjadi merah, berarti bahan tersebut terkena boras atau ada borasnya. Dilanjutkan ke tabelnya, tabel pengamatan kalian.
Tadi kalian sudah selesai laporannya yang sesuai di lembar kerja kalian? Sudah. Nah, kalau sudah selesai kalian membuat laporan pengamatan kalian tentang kandungan boraks pada makanan. Sekarang waktunya kita presentasi. Nah, siapa kelompok yang siap untuk presentasi? Kelompoknya siapa yang siap presentasi? Kelompok 2 dulu. Nah, kelompok 2 yang presentasi dulu. Silakan kelompok 2 maju semua yang presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil pengamatan dan diskusi. Ini jadwal teman-teman ini soal yang saat dideteksi kunyit atau berubah menjadi warna merah. Berarti ini mengandung boraks. Mie saat dicampurkan kunyit berubah menjadi warna merah, berarti ini mengandung boraks. Sedangkan tahu saat dicampurkan dengan kunyit tidak berubah warna, tetap menjadi warna kuning, berarti ini tidak mengandung boraks. Berarti kesimpulannya apa? Bahan apa saja yang mengandung boraks dan tidak mengandung boraks? Bahan siomay sama mie. Siomay sama mie. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan makanan yang mengandung boraks, makanan yang diberi boraks atau tidak yang diberi boraks. Ini ada makanan mie diberi cairan kunyit berwarna merah, maka ini bahannya mengandung yang diberi boraks. Kan ini ada pentol yang diberi cairan kunyit dan ternyata hasilnya kuning, ternyata ini tidak mengandung boraks. Ini somai terus dicampur sama cairan kunyit, didiamkan selama beberapa detik berubah menjadi merah. Ini juga termasuk dicampur boraks ya. Oke, ini makanan jamur yang sudah dideteksi kunyit dan tetap warnanya tidak berubah, berarti tidak mengandung boraks. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang waktunya kita menyimpulkan kegiatan ini. Kita sudah melakukan percobaan, melakukan banyak sekali diskusi dan yang lainnya sudah presentasi juga. Kira-kira apa kesimpulan dari percobaan kalian dan presentasi kalian tadi? Ayo siapa? Acungkan tangannya. Siapa ya? Amel. Ayo Mel, apa kesimpulannya Mel untuk hari ini Mel? Makanan yang berubah menjadi warna merah itu mempunyai kandungan yang ada boraks. Yang tidak berubah yang warna kuning itu tidak mengandung boraks. Ya, warna merah berarti ada kandungan boraks, warna kuning tidak ada kandungan boraks. Nah, kalau kalian sudah tahu, kalian sudah bisa dengan cara yang sederhana diberikan tetesan kunyit. Bagaimana solusinya? Ketika kita sudah tahu bahwa makanan ada yang mengandung boraks, apa yang harus kalian lakukan? Apa kira-kira yang harus kalian lakukan? Siapa yang angkat tangan? Ayo, siapa yang jawab? Mairo, silakan. Apa Mairo? Menggunakan pengawet alami dan lebih aman. Menggunakan pengawet makanan dengan kadar yang masih aman. Membuat makanan sendiri yang lebih sehat dan aman. Ya, betul ya. Dari pendapat teman kalian tadi betul. Kalau kita sudah tahu boraks pada makanan itu kan sangat berbahaya, dapat merusak organ ataupun ginjal dari manusia. Nah, kalau kita sudah tahu berarti solusinya apa? Berarti kita harus menghindari makanan yang mengandung boraks. Dan kemudian
belajar tentang zat aditif, zat pengawet. Sekarang kita evaluasi bersama-sama zat aditif. Zat aditif itu apa? Zat aditif yaitu zat ataupun bahan benda yang ditambahkan kepada makanan secara sengaja, baik itu melalui proses memasak, mengolah ataupun mengemas makanan, itu zat aditif. Kemudian fungsi zat aditif. Kenapa harus ada zat aditif? Nah, karena zat aditif memiliki fungsi yang pertama yaitu memperbaiki tampilan makanan seperti zat pewarna. Kemudian ada yang meningkatkan cita rasa seperti pemanis buatan, kemudian coklat dan yang lainnya. Kemudian ada yang mengawetkan makanan seperti yang kalian lakukan percobaan tadi. Tadi kalian lakukan percobaan tentang pengawet. Pengawet sendiri nanti kita pelajari. Zat aditif ada dua, ada yang berbahan alami, ada yang buatan. Nah, tadi pengawet makanan yang kalian pelajari ini berarti ada yang alami dan juga ada yang buatan. Kemudian pengawet kita bahas lagi karena kalian melakukan percobaan tentang pengawet, kita bahas lagi tentang pengawet. Kalau tadi boraks bukan merupakan pengawet makanan, berarti itu sangat berbahaya. Apa yang harus dilakukan jika kita mau mengkonsumsi makanan yang aman untuk dikonsumsi? Makanan yang aman dikonsumsi, kita dapat memberikan pengawet alami yang tidak memberikan efek kepada tubuh. Pengawet yang alami yaitu seperti gula, garam, bawang putih, dan juga ada gula. Ini secara alami akan mengawetkan. Kita lihat contoh pada ikan asin. Kenapa ikan kok asin? Iya, karena diberi garam. Garam, kenapa diberi garam? Karena garam dapat mengawetkan makanan. Nah, ini tadi bahan alami, kita bisa mengganti pengawet buatan dengan pengawet yang alami. Anak-anak, hari ini kita sudah melakukan pembelajaran dengan kegiatan percobaan. Ibu punya beberapa pertanyaan untuk kalian tentang kegiatan kita hari ini. Pertanyaan yang pertama, apakah kalian dapat mengikuti materi hari ini dan percobaan hari ini dengan baik? Bisa dengan baik? Bisa. Ada kesulitan apa ketika kalian melakukan percobaan tadi? Ada. Tidak ada? Ada. Bagaimana perasaan kalian untuk hari ini? Senang, bahagia, ceria, gembira. Nah, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran untuk hari ini. Saya ingatkan lagi untuk anak-anak kelompokannya silakan bertambah aktif. Jangan sampai malas-malasan dan yang lainnya agar kalian bisa mengikuti pembelajaran selanjutnya dengan baik. Dimulai dari kapan? Dimulai dari sekarang. Dari semua pembelajaran tadi dan yang sudah kita simpulkan, kita sudah merefleksi. Nah, di sini apa pesan moral dari kegiatan kalian ini tadi? Apa pesan moralnya? Jangan sembarangan. Iya, jangan sembarangan dalam memilih makanan. Ada lagi apa? Ya, Alek, apa Alek? Harus memilih makanan yang sehat. Harus memilih makanan yang sehat. Terus apa lagi? Apa ilmiah? Kalau bisa membuat makanan. Nah, kalau sebisa mungkin membuat makanan sendiri. Nah, betul ya yang disampaikan kalian. Untuk hari ini kalian sudah melakukan percobaan dan itu juga bisa diterapkan untuk kehidupan sehari-hari. Pilihlah makanan yang sehat karena tubuh yang sehat akan memberikan kegiatan dan semangat yang juga lebih bagus. Hidup sehat itu lebih penting. Sehat itu apa? Mahal harganya. Oke, kita akhiri pembelajaran hari
lancar dan baik karena berkah dari Tuhan juga. Silakan kita akhiri kegiatan hari ini dengan doa. Silakan dipimpin ketuanya. Siap, berdoa mulai.